Halo teman-teman, kembali lagi di channel MS Design. Sudah lama saya nggak bikin konten, mungkin 3 bulan lebih ada ya, karena saya sedang ada kesibukan juga belakangan ini. Tapi meskipun gitu, saya tetap baca komentar kalian, tetap baca feedback, masukan, serta request tutorial yang mungkin akan bisa segera saya persiapkan untuk dirilis berikutnya. Nah, jadi saya mau bikin tutorial gimana sih cara buat tekstur atau pola lantai berupa SPC atau vinyl juga bisa di SketchUp. Tapi di sini saya mau bikin pola susun bata. Nah, gimana caranya? Mari kita simak. Oke, jadi sebetulnya kalau kalian butuh tekstur flooring vinyl ataupun SPC dengan pattern pola susun bata, itu sebetulnya kalau cara gampangnya kalian tinggal download tekstur di website di luar sana. Banyak tekstur gratis yang sudah berpola seperti ini ya, pola susun bata. Nah, tapi masalahnya adalah ketika kalian download seperti ini, ukurannya itu ngacak dan tidak sesuai dengan produk aktualnya. Nah, sedangkan ketika kita membuat 3D design, setidaknya saya ya, kita mau mendeliver sebuah visual yang paling enggak semirip mungkin dengan ukuran aslinya. Nah, jadi kalau kalian pakai tekstur download seperti ini kan pasti nggak bisa mirip banget ya. Makanya itu yang mau kita coba di sini adalah kita membuat tekstur SPC ataupun vinyl dengan ukuran produk aslinya. Nah, jadi di sini saya sudah punya sebuah persegi panjang dengan ukuran 121 cm dikali 17,2 cm. Ukuran apa ini? Ini adalah ukuran untuk produk taku. Jadi di sini saya cuma ambil contoh aja. Jadi satu lembar SPC flooring di taku itu ukurannya adalah 17 dikali 121. Kalian bisa coba-coba dengan produk atau brand dari tempat lain, karena setiap brand itu memiliki ukuran yang berbeda. Contohnya brand seperti ini, Bismasati, dia ukurannya juga beda. Dan juga brand lain, Almaflor, ukurannya juga beda. Nah, tapi di sini biar cepat saya cuma ambil contoh dari taku. Nah, jadi di sini saya sudah ada sebuah plank ukuran 121 dikali 17 cm. Nah, gimana cara membuat teksturnya? Jadi pertama yang mesti kalian lakukan adalah kalian mesti import dulu. Nah, di sini saya sudah download taku SPC flooring, tinggal kita import. Nah, kita masukkan. Nah, di sini kalian sudah punya satu lembar SPC yang sesuai dengan ukuran aslinya. Jika sudah, yang mesti kalian lakukan adalah kalian mesti offset. Betulnya kan kita nggak perlu ada nutnya ya, karena SPC itu kan pasti sudah punya metode pemasangannya sendiri, bro, seperti puzzle gitu. Jadi tinggal klik dan antar satu papan dengan papan lainnya saya langsung terpasang. Nah, tapi untuk membuat teksturnya kita mesti ngakali dengan cara seperti ini. Jadi kalian mesti membuat nut ketika kalian membuat tekstur keramik. Nah, tapi nutnya kalian kecil aja, nggak usah besar-besar. Di sini saya contohkan kita buat nut misalkan 0,5 aja, atau lebih kecil juga boleh, tapi ini saya bikin segini biar kelihatan. Nah, jika sudah, kalian ambil warna apapun itu. Sebenarnya basicnya sama seperti kalian membuat tekstur lantai ya. Nah, di sini warna nutnya yang awalnya violet ini kita ganti ke warna coklat biar samar. Saya gelapin dikit. Nah, katakanlah seperti ini, saya gelapin dikit. Dan jika sudah seperti ini,
tahapan berikutnya yang mesti kita lakukan adalah kita mesti mengcopy. Jadi di sini kita copy ke belakang. Nah, di sini kita copy ke belakang. Nah, ketika sudah copy di belakang, kita mesti copy 2 kali lagi, yaitu ke atas dan ke bawah. Kita copy ke atas 1, di sini juga perlu ke bawah 1. Sip. Nah, di sini kita sudah punya 4 papan SPC, yang mana sebetulnya kalau secara pemasangan ya udah ini sudah membentuk pola susun bata ya. Jadi kayak gini. Jika sudah seperti ini, di sini kan kita masih punya lebihan ya, kanan dan sisi kirinya. Ini mesti kita cut, ini mesti kita potong. Nah, tapi yang kita potong adalah bagian sisanya aja. Maksudnya gimana? Jadi maksudnya di sini kan kita lihat SPC-nya terpotong, ya mesti seperti ini gitu. Jadi bukan kita harus bikin nut lagi kecil di sini, enggak. Tapi kita bikin asumsi kalau SPC-nya terpotong di sini. Hal yang sama kita lakukan di bagian belakang. Kita hapus sisanya. Nah, jadi kita sudah punya sebuah modul kotak, persegi panjang dengan ukuran yang sesuai dengan produk aslinya. Kita punya 2 utuh, kita punya 2 yang kepotong juga. Lalu jika sudah seperti ini, next yang mesti kita lakukan adalah kita mesti potong setengah dari ukuran SPC yang di atas dan di bawah. Seperti yang kita lihat, kita ambil titik asnya, lalu kita cut. Kalian tinggal potong aja, ikuti sesuai yang ada di video ini. Begitu juga dengan sisi bawahnya, kita ambil asnya, kita ambil sampai ujung, lalu kita cut. Jadi kita punya sebuah modul yang lebih kecil dari yang sebelumnya tadi. Nah, jika sudah seperti ini, apa yang masih kita lakukan? Yang masih kita lakukan adalah, kalau kalian melihat tekstur yang masih repetitif, kalian bisa bolak-balik teksturnya ya, supaya nggak ada pengulangan di setiap sisinya. Misalnya seperti ini. Ini misalnya aja. Kalau di punya kalian pengulangannya sama. Kalau sudah, kita masih select all. Terus kita klik kanan, kita klik yang namanya combine texture. Kalau sudah, kita klik yes. Oke. Dan ini sudah jadi. Nah, gimana untuk membuktikannya agar teksturnya ini kelihatan bersih ketika ditaruh di lantai? Kita coba ambil. Nah, ini ada bidang kosong, bentuknya persegi. Coba kita taruh di sini. Dan jadi ya, ketika kalian membuat ruang, apa yang kalian lihat di SketchUp ini dengan plank yang agak besar ini adalah ukuran aktual dari produknya. Misalnya nih, kita tarik ya kan, 172. Begitu juga dengan sisi yang ini, coba kita tarik 1210 jadi. Oke, agak lebih sedikit karena ada nutnya. Nah, sebenarnya ketika kalian buat nanti, kalian bisa membuat nut yang lebih kecil dari yang saya bikin ya. Ini saya bikinnya emang mungkin 0,5 agak kebesaran ya, karena untuk contoh aja. Tapi ya begini nanti jadinya. Jadi ketika kalian ngedesain 3D untuk dipresentasikan, itu klien dapat gambaran yang sesuai dengan realisasi di lapangannya nanti. Soalnya terkadang ketika kita ngedesain dengan tekstur yang asal, waktu di render sepertinya kok bagus kecil-kecil, itu ternyata waktu beli produknya ya ukurannya emang gede-gede. Di lapangan emang satu lembarnya lebarnya sekitar 18 cm misalnya. Nah, kita nggak mau itu terjadi itu. Jadi
seperti apa yang kita gambarkan di 3D ya sebisa mungkin mempresentasikan produk sesungguhnya. Oke. Mungkin sekian tutorial singkat dari saya setelah lama nggak bikin konten. Kalau misalnya ada kurang atau ada informasi yang tidak lengkap, mohon maaf. Ini semua berdasarkan pengalaman saya ketika ngedesain, jadi hanya mau sharing aja. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe dan like, dan terima kasih.